Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi terdiri dari 3 bab, yaitu 1. Makna demokrasi, 2. Klasifikasi demokrasi, dan 3. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, periode 1861 hingga 1865, yang terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi, mengatakan, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya, rakyat memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. 2. Klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik, biasanya dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang kurang memperhatikan persamaan di bidang politik, terkadang juga dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi 2. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Cirinya terdapat pada kekuasaan pemerintahnya yang terbatas, dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme yang mencita-citakan kehidupan tidak mengenal kelas sosial, namun dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi 2. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warganya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo yang dikutip oleh Mariam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. Demokrasi dapat menyelesaikan perselisihan dan menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi kekerasan,
mengakui keanekaragaman, serta menjamin tegaknya keadilan. Prinsip demokrasi menurut Alamudi yang dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan mengatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan atas persetujuan, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, menjamin HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dalam hal ini, pluralisme sosial adalah rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Dan pragmatisme di sini adalah filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal ini telah dilakukan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitarnya. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat dengan sila yang lainnya. Hal itu sama dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperik manusia yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dan kecerdasan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi itu menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tertinggi. Dalam batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, seperti DPR dan DPD, dan DPRD. 4. Demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi mengakui hak asasi manusia yang tujuannya untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 5. Demokrasi dan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Dan yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan. 6. Demokrasi dan pemisahan kekuasaan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum,
tapi juga dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenai semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Tujuh, demokrasi dan pengadilan yang merdeka. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, demokrasi menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang pada semua pihak untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah itu dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 9. Demokrasi dan kemakmuran. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter itu yang berkedudukan sebagai cita-cita penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan adalah bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan pada rakyat Indonesia untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Cita-cita hikmat kebijaksanaan adalah keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai ketuhanan, perikmanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Yang kedua, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen, yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Konstitusi RIS Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Kemudian, Konstitusi RIS Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. Yang keempat, UUDS 1950 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Kemudian, UUDS 1950 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi,
Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Untuk membuktikan bahwa konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem demokrasi, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar sebagai berikut ini. Yang pertama, akuntabilitas. Seorang pemegang jabatan harus mampu bertanggung jawab dengan kebijakan yang hendak dan telah ditempuh. Kemudian, rotasi kekuasaan. Pergantian jabatan dilakukan secara teratur dan damai. Kemudian, rekrutmen yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama. Kemudian pemilihan umum. Kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara demokrasi, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Untuk membuktikan apakah indikator-indikator tersebut diterapkan, maka harus dilihat dari sejarah. Yang pertama itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi baru dan juga terbatas pada saat itu. Pemilu belum dilaksanakan pada saat itu karena keadaan yang belum mengizinkannya. Tapi pada periode ini telah diletakkan hal mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Yang pertama, pemberian hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Yang ketiga, terbentuknya partai politik. Kemudian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada saat ini disebut juga sebagai masa kejayaan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau disebut parlemen memiliki peranan tinggi dalam proses politik negara. Yang kedua, pemegang jabatan dan politisi umumnya memiliki pertanggungjawaban yang tinggi. Yang ketiga, partai memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Yang keempat, pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Yang keenam, daerah memperoleh otonomi yang cukup. Sub C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, dan siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh persamaan kedudukan di muka hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam lingkungan keluarga. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang bersalah, dan kita sebagai seseorang yang memiliki kuasa hukum, kita tidak boleh membantunya. Dengan alasan karena orang itu adalah keluarga kita. Kita tetap harus menghukumnya sebagaimana hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Di sekolah, hukum menetapkan bahwa siswa harus menjaga suasana kondusif dalam belajar mengajar, sehingga guru dan siswa dipandang sama. Apabila ada salah satu yang melanggar, maka tetap akan berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Di masyarakat,
Setiap orang yang melanggar hukum tetap harus dihukum, walau dia menjabat sebagai pemimpin masyarakat, baik itu lurah, camat, bupati, atau gubernur. Yang keempat, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, tidak ada lembaga negara yang kebal atau bebas hukum. Meskipun mereka bekerja untuk DPR atau lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, apabila melanggar hukum, maka tetap harus dihukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Namun, bukan hanya pemerintahan yang dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kita sebagai rakyat juga dapat berpartisipasi. Contoh partisipasi dalam pembuatan keputusan di lingkungan keluarga. Saat memutuskan mengenai akan pergi kemana akhir pekan ini untuk liburan, maka sebagai anak kita bisa ikut mengusulkan ke tempat yang tidak terlalu mahal namun tetap mendidik. Contohnya seperti taman pintar atau museum. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Di sekolah, kita bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan agenda kegiatan OSIS atau kelas dalam 1 tahun ke depan. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Kita bisa ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai agenda kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang keempat, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam tatanan negara, kita bisa ikut berpartisipasi mengambil keputusan mengenai siapa calon rakyat yang akan terpilih melalui proses pemilu. C. Distribusi pendapatan secara adil. Sebagai negara demokrasi, semua bidang harus dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Contoh distribusi pendapatan secara adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Adanya pemerataan pembagian uang pendidikan atau uang jajan pada anak oleh orang tua. Dan pemerataan pembagian harta warisan oleh orang tua kepada anak cucunya. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Adanya pemerataan bantuan pendidikan atau beasiswa untuk siswa yang tidak mampu dan siswa yang berprestasi. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Pemerataan pemberian daging kurban pada saat Idul Adha untuk seluruh warga masyarakat. Dan pemerataan pemberian kesempatan kerja oleh masyarakat yang mampu untuk warga yang pengangguran supaya terjadi pemerataan pendapatan. Yang keempat, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Melaksanakan program pemberian bantuan uang tunai untuk fakir miskin yang berpendapatan rendah dan membuat program membuka lapangan pekerjaan untuk pemerataan pendapatan. D.
Kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Contoh kebebasan yang bertanggung jawab. 1. Bebas memeluk dan menjalankan ibadah yang diyakini. 2. Bebas menyajikan pemberitaan sesuai dengan kenyataan yang ada. 3. Bebas mengeluarkan pendapat dan menghormati pendapat orang lain. 4. Bebas membentuk suatu organisasi-organisasi yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 5. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. 8. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 9. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan 11. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.